warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Sumiati, calon CGP angkatan 11 dari UPT STN 19 Stasiun Lawet. Kali ini saya temani rekan buku saya, yaitu bersama Bu Maika. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi bermain sebagai langkah awal dari taktik aksi nyata 2.3, yaitu kegiatan supervisi klinis pembelajaran di kelas, yang mana ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi, pasca observasi, dan pasca observasi. Adapun tujuan supervisi pembelajaran ini adalah untuk mengetahui, mengamati, memberikan umpan balik terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Mai. Kemudian dari percakapan kita ini, Bu Mai, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Mai capai nantinya? Bilang untuk tujuan pembelajaran yang pengen dicapai nantinya adalah peserta didik mampu mengetahui lokasi bumi itu seperti apa, bagaimana dengan perputaran bumi pada porosnya, dan bagaimana terjadinya rotasi bumi. Itu yang akan nanti menjadi tujuan pembelajaran kita. Berarti tentang planet-planet itu. Iya. Kemudian area pengembangannya bagaimana yang ingin Mai capai nanti jika saya amati? Oke. Untuk area pengembangan pembelajaran tersebut sangat kuat kaitannya dengan tujuan pembelajaran tadi, yaitu arah pengembangan tentang rotasi bumi dan planet, jarak planet dengan bumi, itu nanti yang akan dikembangkan. Kemudian Bu Mai, bagaimana strategi rancangan pembelajaran nantinya yang akan diterapkan, meliputi strategi, metode, atau model pembelajaran yang lain? Oke. Untuk model pembelajaran nantinya, karena siswa saya kelas 6 merupakan siswa yang memiliki tingkat pengalaman yang bermacam-macam, nanti saya akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari atas 3 orang. Nah, di sini nanti saya akan mengelompokkannya dan memberikan sebuah materi. Di sana mereka akan mencari sumber dari materi yang saya kasih, dan mereka akan mempresentasikan ke depan. Dan kelompok lain akan menanggapi hasil dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok tersebut. Nah, kira-kira kapan ya Bu Mai kita bisa melaksanakan pembelajaran tersebut? Pada hari apa atau jam berapa? Oke. Untuk jadwal pembelajaran seperti yang telah disusun, untuk jadwal pembelajaran IPAS, mata pelajaran IPAS besok Rabu jam ke-3-4. Baik Bu Mai, pada hari tersebut saya akan datang ke kelas Bu Mai untuk melakukan observasi pembelajaran. Kemudian saya juga akan mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas Bu Mai nantinya. Kemudian setelah saya selesai melakukan observasi pembelajaran ini, nantinya kita akan melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu pasca observasi, yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktek. Kemudian mungkin kita cukupkan sampai di sini Bu Mai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah Ibu berikan kepada kegiatan observasi ini. Semoga yang akan kita lakukan nanti diberikan kelancaran sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, tolong ya ketua kelas pimpin doa depan seperti biasa. Duduk, siap. Mat, berat. Tegak, berat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Nah, selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat duduk. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Di antara anak ibu ada anak yang sudah hadir sekolah? Ya, semua hadir? Oh ya, Naila mana? Gimana kabarnya? Masih sakit? Ya. Kita doakan sama-sama semoga Naila cepat sehat ya dan dapat lagi berkumpul kembali bersama kita untuk belajar di sekolah ini. Sekedar ibu ingatkan karena kita tidak lama lagi akan ujian atau sumatif akhir semester 1 yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 2 Desember. Jadi anak ibu untuk meningkatkan belajarnya di rumah ya, belajar tolong diulang belajar di rumah. Hanya sekadar di sekolah, ibu di rumah beko, kita lempar tas, lempar sepatu, lempar baju, materi nggak diulang-ulang. Nah, karena mengingat waktu kita melaksanakan ujian akan semakin dekat. Ya paham? Ayo. Nah, bagaimana kondisi emosional anakku karena mengatakan kondisi ibu akan belajar mana yang siap dan siap. Nah, sekarang ibu melihat ke depan ada sebuah emosi. Nanti anak ibu bisa melihat atau menunjuk mana yang dalam keadaan senang, sedih atau mengantuk karena tidak tidur semalam. Jadi ya karena main game, udah jam 2 atau jam 3 tidurnya. Ada anak ibu yang kayak gitu. Dan ada yang kondisi marah. Mungkin di sekolah nanti tadi tidak dikasih jajan sama mama papa dari rumah, dan marah kan kondisinya. Nah, siapa yang dalam keadaan senang sekarang? Coba tunjuk tangan. Tinggi-tinggi. Iya. Alhamdulillah anak ibu semuanya dalam kondisi senang. Kalau sudah kondisi anak ibu dalam senang, berarti anak ibu sekarang sudah siap untuk menerima materi dari ibu. Tapi kalau masih dalam kondisi sedih, atau ada yang masih sedih, kenapa sedih dia? Ya, mungkin ibu kita sakit, atau mungkin kita dalam keadaan sakit. Nah, jadi hari ini alhamdulillah anak ibu semuanya hatinya senang dan ibu juga berhati senang untuk memberikan materi. Oke. Jadi hari ini ibu akan sudah kasih anak ibu atau tugas sebelum materi kita mulai untuk anak ibu membaca-baca atau mencari-cari materi yang berhubungan dengan planet ya atau tata surya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita yaitu anak ibu mengetahui nanti apa yang dimaksud dengan tata surya tersebut. Ya, memahami sistem tata surya tersebut termasuk posisi dan pergerakan planet-planet yang ada di tata surya. Ya, yang kedua tujuan pelajarannya dengan menjelaskan nanti hubungan antara rotasi dan revolusi bumi, anak ibu akan memahami dengan fenomena alam sehari-hari. Kenapa terjadinya malam? Kenapa kok ada siang, sore atau paginya? Nanti dengan penjelasan ibu nanti anak ibu akan memahami dengan ini. Ya. Lanjut. Sebelum memasuki materi, ibu akan melihat dulu atau memperlihatkan sama kamu sebuah gambar. Nah, perhatikan ke depan. Ini gambar apa? Iya.
gambar planet atau tata surya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya solar system. Ya, di sana kita melihat ini apa ini? Ya, matahari ya. Kemudian ini apa? Merkurius. Ini Venus. Ini bumi. Ini Mars. Ini Jupiter. Ini Saturnus. Ini Uranus. Itu adalah tata surya yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Apa itu namanya? Tata surya ya. Siapa yang membuat tugas yang ibu suruh cari di rumah? Coba lihat. Angkat ke depan tugas yang ibu berikan. Ada semuanya membuat tugasnya? Ya, tugas apa itu namanya? Membuat planet ya yang ada di tata surya. Nah, di mana kamu cari? Ada yang melihat di buku. Nah, mana lagi? Ada yang melihat di Google. Terus apa lagi? Sumber kamu? Ada YouTube. Mana lagi sumbernya? Ada mungkin yang bertanya sama mama atau ayahnya di rumah, yang bertanya sama kakak mengenai planet yang ada di tata surya. Nah, coba kita dengar lagu planet atau planet song. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Kami planet besar dan bulat, lihatlah kami berputar. Aku terdekat ke matahari. Aku Merkurius. Terdekat dengan matahari apa namanya? Merkurius. Aku Venus. Itu karena apa itu? Jaringan. Jadi kalau belajar tuh kita banyak hambatannya. Ada mungkin persoalan jaringannya. Nah, karena kita langsung mengambilnya dari YouTube ya. Jadi kalau sembari menunggu jaringan kita bagus, kita dulu Ibu akan menjelaskan materi tentang rotasi bumi ini atau tata surya ya. Sistem tata surya dan gerakan ini itu yang disebut dengan tata surya. Ada nggak yang tahu yang dimaksudkan tata surya? Planet. Aku bumi. Ada yang tahu dengan pengertian tata surya? Apa itu tata surya? Dengan tata surya. Ya. Dan beda apa tata surya? Coba Bu. Yang tahu tata surya? Tangan. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa Ibu kasih hadiah? Ada yang tahu? Nah, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang matahari yang dikelilingi oleh planet, satelit, asteroid, komet, dan benda langit lainnya. Itu yang disebut dengan tata surya. Nah, tata surya ini terdiri dari satu suku kata. Nah, tata surya. Nyuci bisa dipisah-pisahkan ya. Bisa dipisahkan tata saja dulu atau surya saja. Mana dia? Nah, jadi tata surya itu satu lain berisi dah. Duit lah. Satu
suatu kosakata. Ya, jadi tata surya tadi adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang, matahari yang dikelilingi oleh planet, satelit, asteroid, komet, benda lainnya. Komet itu termasuk tata surya enggak? Iya. Oh, matahari termasuk enggak ke dalam tata surya? Hah? Oh, kemudian satelit termasuk juga kepada tata surya. Jadi tata surya itu ada anggota sistem tata surya namanya. Yang pertama, matahari sebagai pusat dari tata surya. Matahari sebagai pusat tata surya. Nah, jadi matahari itu pusatnya. Kalau tidak ada matahari, bagaimana kita? Apa yang terjadi? Nah, bumi akan menjadi gelap gulita kalau tidak ada matahari. Nah, tidak ada kehidupan lagi di atas bumi kalau matahari itu sudah tidak ada. Tentunya matahari itu karena kekuasaan Allah, mungkin matahari itu nanti sudah tidak ada lagi. Kalau malam mungkin masih ada matahari, karena kita posisinya berada di belakang matahari. Tapi kalau matahari itu benar yang tidak ada, nah berarti kehidupan di bumi ini sudah tidak ada, atau sudah datang namanya apa? Kiamat, tidak ada lagi kehidupan di bumi. Ya, tapi kalau malam, atau kita berada di belakang matahari. Kalau kondisi hari ini siang terang benderang, di mana kita posisinya? Di depan matahari. Kita disinari oleh matahari. Ya, tentunya seperti ini. Pusatnya matahari. Bersinar dia ya. Jadi ini adalah pusat dari tata surya. Lanjut. Kemudian planet-planet. Sesudah matahari tadi anggota sistem tata surya itu, yang keduanya planet. Planet apa yang pertama? Yang dekat dengan matahari? Merkurius atau Merkuri ya. Merkurius berada dekat dia dari matahari. Nah, bagaimana kondisinya kalau dekat dengan matahari? Pak, suhunya di situ tuh panas ya. Merkurius. Kemudian setelah Merkurius, Venus. Setelah Venus, nah, Merkurius, Venus, apa lagi? Mars, Bumi, apa lagi? Neptunus, apa lagi? Titan, Uranus, Saturnus. Yang terakhir, Neptunus tadi ya. Jadi itu adalah sistem atau sistem tata surya, anggota sistem tata surya. Nah, berarti bumi termasuk salah satu dari planet. Nomor berapa kita? Nomor 4. Dan jadi Merkurius, Venus, Mars, dan Bumi. Kita ada posisinya pada planet keempat. Bentar ya. Lihat kita. Oke. Lanjut kepada satelit alami namanya. Anggota tata surya itu. Apa?
satelit alami, misalnya bulan. Itu dimaksud dengan satelit alami. Ada asteroid, komet, meteorit. Dimaksud dengan sistem tata surya. Lah, tahu anak ibu apa yang dimaksud dengan tata surya tadi? Sudah? Nah, yang kedua kita pelajari yaitu tentang gerakan bumi. Gerakan bumi. Kenapa disebut gerakan bumi? Kalau anak ibu pengetahuannya bagaimana? Bumi kita ini bergerak, ya bagus sekali Pak Rel ya. Bumi kita ini bergerak mengelilingi matahari. Coba ibu lihat gambarnya si Zaura. Nah, bumi kita berputar mengelilingi matahari. Nah, ini adalah sebuah gambar yang dibuat oleh teman kamu tentang tata surya. Nah, ini apa namanya ini Zaura? Matahari. Mana bumi dia? Nah, ini adalah bumi. Bumi inilah dia yang berputar mengelilingi matahari. Ini matahari, ini bumi. Ketika kita berada di depan matahari, tentunya saja ini kita berada di depan matahari, maka akan terjadi ya terang atau disebut dengan siang. Ketika nanti kita berada di belakang matahari, apa yang terjadi? Malam. Jadi itu disebut dengan jadi pergerakan bumi tersebut ada dua. Yang pertama, rotasi bumi. Apa yang pertama? Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Apa rotasi bumi? Perputaran bumi pada porosnya. Ya. Nah, perputaran bumi pada poros ini kan bumi itu berputar tuh. Berputar dia mengelilingi matahari. Itu disebut dengan rotasi catat yang ibu sampaikan itu. Nanti kamu latihan ibu Aji itu melengok kiri kanan. Kita boleh bisa langsung menyimpan kepala kita. Karena lah ibu kecil kalau belajar tuh kalau ada informasi yang penting langsung dicatat. Nggak tunggu ibu menyuruh instruksi catat semuanya. Nggak tunggu seperti itu deh. Aslinya penting informasi itu di anak ibu langsung catat di kertasnya atau di buku catatan. Apa itu rotasi bumi tadi? Rotasi bumi perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 24 jam. Akibatnya apa? Dengan terjadinya rotasi bumi itu terjadinya siang dan malam. Terjadinya perbedaan waktu. Dan itu adanya rotasi bumi.
perbelokan angin darat arus laut. Contohnya, sekarang jam 12 kurang seperempat. Waktu Indonesia Barat jam 12 kurang seperempat. Beko waktu Indonesia Timur bukan jam 12 kurang seperempat sekarang. Atau Indonesia bagian bagian tengah lain pula nanti. Apalagi kita beda contoh di negara kita. Di Amerika sekarang malam lihat tuh. Di Mekah contohnya ya. Di Mekah kita bandingannya kalau salah itu 4 jam. Contoh sekarang jam 12, di Mekah baru jam 8 pagi. Itu diakibatkan karena ada rotasi bumi tadi. Nah, paham? Ada terjadinya siang dan malam, ada terjadinya perbedaan waktu, ada terjadinya perbelokan arah angin atau arah laut. Nah, itu karena apa tadi? Rotasi bumi. Yang kedua, revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Peredaran bumi mengelilingi matahari. Peredaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkannya berapa? Bukan. Kalau rotasi bumi ya 24 jam. Ini revolusi bumi. Revolusi bumi itu peredaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan sekitar 365 hari atau 365 per 4 hari. Ini adalah revolusi bumi. Nah, 365 per 4 hari itu sama dia dengan 1 tahun. Ya, setahunnya segitu hari. 365 hari. Ya, Angel. Ya. Naila. Naila tak sekolah ya. Iya, Nadia. 1 tahun itu berapa hari? 365 hari. Farel, berapa 1 tahun? Berapa? 365 hari atau 1 revolusi bumi. Nah, akibatnya apa? Apa akibatnya? Terjadinya pergantian musim. Terjadi pergantian musim. Yang kedua, perubahan lamanya siang dan malam atau tahun kehabisan. Terjadinya pergantian musim. Yang kedua, perubahan lamanya siang dan malam. Yang ketiga, adanya tahun kehabisan. Paham? Kelompok 1. Kasih tugas lagi. Kelompok 1, Farel, Naila, Yudi. Kelompok 2, Zaura, Rani dan Bunga. Kelompok 3 belakang. Kelompok 1, baca ke depan nama sistem atau anggota tata surya. Yang kedua, kelompok 2, presentasikan ke depan apa yang dimaksud rotasi bumi. Kelompok 3, presentasikan ke depan apa yang dimaksud dengan revolusi bumi. Nah, boleh diskusi 2 menit. Boleh diskusi 2 menit. Siapa kelompoknya yang sudah siap untuk tampil, tunjuk tangan dan langsung ke depan. Kita tidak lama-lama ya. Nah, anak ibu sudah tahu apa sistem tata surya itu. Kemudian bagaimana pergerakan bumi, tentang revolusi bumi dan rotasi bumi tersebut. Gambarnya ke depan. Ya,
Siap, ayo silakan. Kita upload kelompok 1 ya. Ayo. Ini ya. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan mendiskusikan nama-nama planet. Ayo. Pertama, Venus, kedua, Mars, ketiga, Neptunus, keempat, Saturnus, kelima, Merkurius, keenam, Bumi, ketujuh, Jupiter, kedelapan, Uranus. Ada? Ada yang bertanya? Berapa anak bertanya? Siapa yang bertanya? Dah semua dah paham? Dah. Nah, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut kelompok 2. Kelompok 2 apa pembahasannya? Rotasi bumi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Rotasi bumi adalah perputaran bumi yang membutuhkan waktu sekitar 24 jam. ya, lanjut. Akibatnya pergantian siang dan malam, Ya, terjadinya pergantian jam. ya. Perbedaan jam. Pergantian jam. Nah, ada tambahan yang lain? Perbedaan waktu. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh teman kamu, gerakan bumi itu ada 2. Yang pertama rotasi bumi. Nah, perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan 24 jam. Akibatnya terjadi siang dan malam atau perbedaan waktu. Nah, membeloknya angin, arah angin laut. Ya, terima kasih pada kelompok 2. Kita kasih aplaus ya. Nah, lanjut kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut kelompok 3. Kelompok 3 bahasnya apa? Ya, revolusi Bu. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk. Revolusi bumi adalah perbedaan bumi, peredaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan 365 atau setahun. Tentang Ibu, kasih untuk kelompok 3. Terima kasih kepada anakku telah memberikan hasil diskusinya ke depan atau mempresentasikan hasil diskusi masing. Nah, untuk kesimpulan pelajaran pada hari ini yaitu hariku sebagai pusat dari tata ya, kita sudah mempelajari tentang sistem anggota tata surya tersebut. Ada matahari, planet,
atau dimaksud dengan satelit ini. Yang kemudian yang kita gerakan bumi, gerakan pertama yang pertama rotasi bumi, yang kedua bumi. Kita tahu perbedaan antara revolusi bumi dan rotasi bumi. Nah, mungkin pelajaran untuk hari ini sampai di sini. Tapi Ibu kasih sebuah tugas untuk anak ibu di rumah, mencari bikin sebuah lirik lagu tentang planet, ya, lirik lagu tentang planet. Nanti pada pertemuan berikutnya ibu akan minta anak ibu untuk menampilkan lagu tentang planet tersebut. Terserah liriknya mau lirik pakai lagu apa. Penting menjelaskan di sana, nampak gambaran di sana planet itu apa-apa saja. Kemudian tentunya Mars itu ciri-cirinya apa, Jupiter itu seperti apa planetnya, ya, tidak hanya nama-nama planet saja, tetapi muatkan di situ sedikit. Ada planetnya yang pakai cincin, ya kan? Ada planetnya yang merah, itu planet apa namanya? Ada paham? Nah, untuk materi hari ini kita cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mai, apa kabar hari ini? Selamat siang Ibu Endang, alhamdulillah ini sehat. Baik Bu Mai, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa kemarin kita telah melakukan dan observasi bersama Bu Mai, baik itu sampai kita masuk ke dalam kelas, dan saya telah ikuti bagaimana Bu Mai pada hari kemarin mengajarnya. Sekarang tiba waktunya, yaitunya untuk pasca observasi mengenai bagaimana Bu Mai mengajar kemarin. Baik Bu Mai, bagaimana perasaan Bu Mai setelah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas Ibu kemarin? Bisa Ibu cerita? Baik, Bu Endang. Mungkin kalau untuk masalah perasaan setelah melaksanakan observasi yang langsung diobservasi oleh Ibu Endang sendiri, awalnya observasi tersebut atau pembelajaran yang diobservasi tersebut memang agak sedikit menegangkan kalau menurut saya, ya, karena kita dilihat langsung oleh seorang guru hebat apalagi, ya, tapi dengan berjalannya waktu alhamdulillah pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang direncanakan tersampaikan ke peserta didik. Kemudian Bu Mai bisa tolong sampaikan kembali area pengembangan yang kemarin yang ingin saya amati serta strategi pembelajaran yang Ibu laksanakan. Baiklah, untuk masalah area pengembangan, mungkin untuk materi kemarin berkisar tentang rotasi dan revolusi bumi. Di sana tujuan pembelajarannya peserta didik dengan
penjelasan atau dengan melihat media yang telah diberikan, peserta didik memahami proses terjadinya siang dan malam, atau memahami proses perbedaan waktu tersebut. Kemudian untuk metode yang saya lakukan kemarin seperti yang Ibu lihat, di kelas karena siswanya ada 9 orang dengan kemampuan yang berbeda-beda, saya membagi terhadap 3 kelompok, yang mana satu kelompok terdiri dari 3 orang, dan memberikan materi yang berbeda kepada mereka. Kemudian saya menugaskan untuk dari pelajaran dari materi yang saya berikan, saya suruh per kelompok mengambil kesimpulan dan mempresentasikan kembali ke depan pemahaman mereka terhadap materi yang saya berikan. Ya, kemudian Bu Umay, menurut Ibu bagaimana hasil dari upaya pengembangan potensi yang Ibu inginkan tadi untuk saat pelajaran tadi? Kalau bicara masalah hasil, untuk pengamatan sementara, memang hasil itu berbeda-beda. Ada peserta didik yang mampu menyerap langsung dari penjelasan, karena begini, setiap peserta didik dari 9 orang peserta didik saya kelas 6 mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan bahkan ada yang lambat. Perlu berulang materi yang harus disampaikan. Jadi kalau masalah hasil, alhamdulillah bisalah dikatakan berhasil. Kemudian Bu Umay, apakah Bu Umay mengalami kendala saat melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Kalau kendala dalam pembelajaran, baik mata pelajaran IPA seperti yang kemarin kita apakan maupun dengan mata pelajaran lain, memang ada, karena seperti yang saya katakan tadi, peserta didik itu mempunyai tingkat pemahaman berbeda-beda. Tapi alhamdulillah dengan metode atau dengan cara membagi kelompok, di sana saya menekankan terhadap peserta didik untuk berkolaborasi antara yang pemahamannya cepat, sedang, dengan yang lambat, sehingga peserta didik yang lambat ini bisa terbawa oleh yang anak-anak yang cepat pemahamannya. Itu kan ada perbedaan antara siswa ya Bu Umay, cara dia menerima pelajaran. Kira-kira menurut Bu Umay, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kalau masalah itu mungkin begini, penyebab kenapa itu kan banyak mungkin sekali penyebabnya. Mungkin yang pertama sekali faktornya mungkin faktor internal anak itu sendiri, karena kelas 6 apalagi ada anak saya yang memang untuk masalah kesehatan agak sedikit terganggu, seperti Naila, kadang dalam 1 minggu 2 kali cuma hadir. Seperti Chelsea, dia anak ini tidak mengkonsumsi tidak makan nasi, sehingga saya melihat semangat dia tuh agak sedikit kurang, karena mungkin pergi sekolah tidak makan dulu. Nanti nyampe di sekolah sarapannya pakai yang tidak sehat kayak es atau mungkin mie gitu kan. Mungkin salah satu penyebabnya itu, atau mungkin ada penyebab lainnya, penyebab X-nya seperti pengaruh keluarga. Barangkali saya melihat ada anak ini yang agak sedikit broken, berpengaruh juga terhadap cara belajarnya di sekolah. Berarti tiap siswanya ada masalahnya ya? Karena banyak masalahnya Bu Umay. Lalu bagaimana cara Bu Umay untuk mengatasi kendala yang Ibu sampaikan tadi? Pernah saya lakukan, tapi di kelas yang berbeda. Saya mencoba untuk berkolaborasi dengan wali murid, memicu persoalan-persoalan, menyampaikan kepada wali murid kenapa anak kita seperti ini, kira-kira apa yang menyebabkan dia tidak semangat sekolah, belajar, kenapa hasil belajarnya selalu seperti itu. Ternyata memang hal yang tadi, tapi saya juga pernah cobakan seperti ini untuk anak yang tidak makan. Saya cobakan program 2 kali 1 minggu sarapan bersama di sekolah. Kemudian dengan berjalan waktu 1 bulan 2 bulan, memang ada peningkatan hasil belajar. Karena kalau tidak makan ke sekolah, Bu Endang, saya melihat anak ini pagi itu udah tidak fokus gitu kan.
Tapi kalau sudah ada perutnya udah berisi, mungkin tak ada gangguan lagi dari lambungnya, maka mereka akan fokus untuk menerima materi dari gurunya. Ya. Eh, Kemudian Bu Mai, kira-kira untuk rencana kedepannya apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan atau mungkin Ibu kembangkan lebih baik lagi? Mungkin kalau masalah rencana, gini, saya akan menerapkan kembali mungkin kalau masalah anak yang tidak semangat tadi, kemudian atau pagi menjelang pembelajaran dimulai saya selalu mengecek dulu kondisi emosional anak seperti apa. Ada mungkin mereka yang belum siap untuk mengikuti pelajaran karena murung dia memilih, ada yang lagi murung atau lagi sedih. Kenapa dia bersedih? Itu yang saya tekankan pagi-pagi, itu saya selalu cek kondisi emosional anak. Kadang pagi itu dia ke sekolah lagi kondisinya tidak bagus, mungkin karena terlambat bangun atau gimana gitu. Jadi kalau saya sudah tahu kondisi emosional anak ini seperti apa, dan penanganannya juga ada, insya Allah saya menjadikan mereka tuh bukan sebagai siswa sendiri, tapi sebagai teman gitu pagi itu. Oke, berarti Bu Mai sudah tahu ya bagaimana cara mengatasinya, apa yang bisa kami lakukan. Iya. Kapan Bu Mai akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Kalau rencana tersebut sudah saya rencanakan. Sudah Iya, mulai ya? sudah mulai. Terima kasih Bu Mai. Mungkin untuk Iya, selanjutnya kita benar. silakan kepada Ibu Siska. Tidak, langsung aja. Ya, makasih Bu Mai atas waktunya untuk beberapa menit yang telah bersedia menemani saya kali ini pada sesi pasca observasi. Mungkin kita cukupkan Bu Mai. Terima kasih atas partisipasinya. Oke.